Hello bre, bertemu lagi di Cinema Yansli. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kuharap kalian semua sehat-sehat saja. Kali ini saya akan menceritakan film yang diambil dari novel Yann Martel dan merupakan kisah nyata yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan seorang anak remaja dari India yang terjebak di lautan lepas selama berbulan-bulan dengan sebuah sekoci bersama binatang yang terkenal buas yaitu harimau. Film ini disutradari Agen Lee serta dibintangi Surat Salma sebagai pemeran utamanya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Ini dia alur film Life of Pi. Di awal cerita, terlihat seorang yang bernama Pi sedang menceritakan masa kecilnya yang kurang bahagia. Dikarenakan ia sering sekali kena bully, dipanggil dengan sebutan fishing akibat ngompol di celana. Bahkan gurunya sendiri juga tanpa sengaja memanggilnya dengan sebutan fishing. Karena bosan dipanggil fishing terus, Pi berinisiatif ketika namanya disebut pada absen kelas. Ia langsung menjelaskan namanya dengan materi-materi yang telah Pi pelajari entah dari mana. Sampai suatu ketika Pi dapat menuliskan nominal angka yang terdapat pada buku dengan benar, membuatnya jadi legenda di sekolah. Right. He's really doing this. Pi Patel, school legend. Suatu hari, Pi ditantang oleh kakaknya pergi ke suatu gereja untuk meminum air yang berada di gereja. Namun ketika Pi telah meminum air tersebut, ia dihampiri pendeta dan memberikannya segelas air. Karena rasa ingin tahu Pi begitu besar terhadap agama, ia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pendeta yang membuatnya masuk ke dalam agama Kristen. Ketika sedang berjalan-jalan keliling komplek, Pi mendengarkan suara azan dan memperhatikan orang yang lagi sholat. Karena rasa penasarannya, Pi masuk lagi ke agama Islam yang membuatnya menganut 3 agama sekaligus, Hindu, Kristen, dan juga Islam. Pi pun menceritakan 3 agama yang telah ia anut kepada keluarganya. Namun, kedua orang tuanya tidak memarahinya, dikarenakan kedua orang tuanya mengerti apa yang menjadi keinginannya. Why not? He's still finding his way. And how can he find his way if he does not choose a path? Suatu hari, Pi mengajak kakaknya memberikan makan harimau yang bernama Richard Parker. Sedikit saya cerita bahwa keluarga Pi mempunyai kebun binatang yang lumayan besar di tempat itu. Kakaknya pun karena takut, ia memberitahu kepada ayahnya atas kelakuan Pi yang ingin memberi makan kepada harimau dengan tangannya. Ayahnya pun dengan cepat datang dan berteriak yang membuat harimau tersebut lari terbirit-birit. Thing I've ever taught you. I just wanted to say hello to him. Singkat cerita, ayah Pi dengan terpaksa menjual lahan kebun binatangnya karena usahanya mengalami kebangkrutan. Namun tidak dengan binatangnya. Orang tua Pi pun memutuskan meninggalkan negara India dan pindah ke Kanada, membawa semua binatangnya dengan menggunakan kapal kargo. Dari sinilah pelayaran yang panjang Pi dimulai. Pada saat di kapal, Pi merasa sangat sedih meninggalkan negaranya. Ibunya pun menghampirinya sambil menghibur Pi dan menyuruhnya untuk makan. It's for you and Ravi. Come inside and have some dinner. Ketika sedang mengantri, Ibu Pi meminta makanan vegetarian. Namun di kapal tersebut tidak sedang memasak makanan vegetarian dan koki itu pun berkata yang membuat ayah Pi marah, ingin menghajar koki tersebut. Pada malam harinya, badai dan ombak besar pun datang, membuat Pi terbangun dari tidurnya. Ia pun membangunkan kakaknya untuk mengajaknya melihat badai di luar, tapi kakaknya tidak mau. Pi pun dengan nekat pergi keluar sendirian. Ketika di luar kapal, ia merasa senang dan berteriak agar badai tersebut lebih deras lagi.
Tidak lama kemudian datanglah ombak besar menghantam kapal yang membuat kapal tersebut bocor dan akan tenggelam. Saat Pi berusaha kembali ke kamar tempat keluarganya, tempat tersebut sudah dipenuhi air. Para binatang pun keluar menyelamatkan diri. Sadar bahwa keluarganya tidak bisa ditolong, Pi memutuskan untuk kembali ke atas. Terlihat sekelompok orang sedang berusaha menurunkan sekoci. Pi pun ditolak agar bisa menaiki sekoci tersebut yang membuatnya hampir terjatuh. Saat kuda zebra meloncat ke bawah, tali yang menahan sekoci itu pun putus. Pi bersama kuda zebra itu pun terjatuh bersama sekoci. Sedangkan orang yang masih berada di atas kapal tewas tenggelam bersama kapal. Pi pun berusaha memanggil orang agar bisa mengarah ke sekocinya. Terlihat seseorang semacam lagi berenang. Pi melemparkan pelampungnya lalu menariknya. Ketika dekat ternyata itu Richard Parker, yaitu harimaunya. Sontak ia pun ketakutan langsung meloncat dari sekoci. Karena tidak ada lagi tempat untuk dinaiki, melainkan hanya sekoci itu, Pi pun memutuskan untuk kembali naik ke sekoci. Esok harinya, terlihat badai mulai mereda. Pi berada di ujung kapal karena ketakutan atas keberadaan harimau di sekoci itu. Ketika Pi sedang menguras air dalam sekoci, ternyata ada hyena dalam sekoci yang mencoba menyerang Pi. Dari kejauhan terdengar suara, ternyata itu adalah orang utan bernama Orange Juice, binatang peliharaan ayahnya. Jadi semua yang berada di sekoci adalah binatang ayahnya yang selamat. Pi pun menolong Orange Juice untuk bisa menaiki sekoci. Terlihat binatang itu mabuk laut. Pi pun berteriak berharap ada yang mendengar suaranya di lautan lepas tersebut, serta memukul perahu yang membuat hyena tersebut keluar dari bawah sekoci dan langsung mencoba menyerang Pi. Namun dikarenakan hyena itu sudah lapar, ia pun menyerang kuda zebra yang tidak berdaya karena kaki belakangnya patah dan menjadi santapan lezat untuk hyena. Pi mencoba mengecek apa saja barang yang berada di sekoci. Ia pun menemukan buku panduan sekoci serta baju pelampung. Pi langsung membuat rakitan agar bisa digunakan untuk memisah dari sekoci tersebut. Benar saja, hyena itu pun keluar langsung menyerang orang utan yang membuatnya mati. Pi pun marah dan mau menyerang hyena. Tidak lama kemudian muncullah harimau dari bawah menyerang hyena tersebut. Kini harimau tersebut mempunyai stok makanan yang banyak. Harimau itu pun ingin menyerang Pi. Beruntung ada rakitan tersebut yang bisa menghindari dari serangan harimau. Ketika harimau tersebut tertidur, karena kekenyangan, Pi pun diam-diam mencoba mengambil barang dan menemukan makanan serta minuman. Karena sangat lapar, ia pun langsung makan serta minum. Tidak lupa ia pun menaruh rakitannya sebagai stok makanannya. Hari demi hari pun Pi lalui, ia pun mencoba langkah-langkah bertahan hidup saat berada di laut yang ada di dalam buku. Pi pun mempunyai ide untuk menggoyangkan sekoci agar harimau mabuk laut dan ia menguasai sekoci. Terbukti harimau itu pun mabuk, namun ketika Pi sedang berkomunikasi dengannya, ia malah dikencingi tepat di wajahnya sampai terjatuh. Di hari berikutnya terlihat Pi sedang memancing ikan dengan biskuit. Namun dikarenakan pancingannya tanpa pengait, hal itu pun sia-sia. Lain halnya dengan harimau tersebut, dikarenakan sudah sangat lapar dan melihat ikan dalam air, harimau itu pun melompat ke air untuk menangkap ikan. Kesempatan itu pun Pi gunakan untuk naik ke sekoci. Harimau itu pun terjebak di dalam air, tidak bisa menaiki sekoci tersebut. Di saat Pi menemukan kapak dalam sekoci, ia pun ingin membunuh harimau tersebut. Namun ketika melihat wajah harimau begitu imut, ia pun memutuskan menggagalkan aksinya itu. Pi mempunyai ide membuat rakitan yang agak besar
dan membawa semua makanan serta minuman kerakitan tersebut, lalu menolong kembali harimau agar bisa kembali naik ke sekoci. Keesokan harinya, Pi menghitung jumlah persediaan makanan yang ia miliki. Dan saat itu juga ada ikan yang berukuran besar masuk ke jaring. Pi pun mengangkat jaring itu dan langsung memukul ikan tersebut hingga tewas. Saya pikir ikan itu yang akan dimakan Pi, namun ternyata malah ikan tersebut dikasih buat makanan harimau. Dikarenakan Pi tidak mau harimau itu mati akibat kelaparan. Hanya dialah satu-satunya teman Pi di tempat itu. Malam harinya terlihat ribuan ubur-ubur yang menyala yang membuat lautan tersebut menjadi indah. Namun ketika Pi sedang asik main air, muncul ikan paus dari dalam air dan menebaskan ekornya ke arah rakitan Pi yang membuat ia terjatuh dan makanannya habis tenggelam. Hari demi hari pun Pi jalani dikarenakan makanannya telah habis. Ia merasa sangat lapar dan mencoba mengambil pengait yang berada di sekoci tersebut. Tidak lama kemudian muncullah ikan tepat mengenai wajah Pi. Ketika ikan itu hendak diberi makan ke harimau, ikan itu malah terbang. Tidak lama kemudian, ribuan ikan terbang melewati sekoci yang hendak dimangsa ikan tuna. Salah satu ikan tuna pun melompat ke sekoci yang membuat Pi dan harimau memperebutkan ikan tersebut. Akibat kelaparan, Pi mulai memakan ikan mentah. Padahal awalnya Pi seorang vegetarian. Keesokan harinya, Pi pun berpikir untuk bisa bertahan hidup, ia harus bisa berkomunikasi dengan harimau, dan cara itu pun berhasil Pi lakukan. Tidak lama kemudian, Pi melihat kapal yang melintas, namun agak jauh. Ia pun menembakkan suar agar keberadaannya bisa diketahui. Namun kapal itu pun hanya berlalu saja, yang membuat Pi sedikit agak frustasi. Sampai suatu hari, badai pun datang lagi. Namun bukannya malah panik, Pi malah senang. Akibat badai tersebut, tali yang mengikat rakitan itu pun putus dan hanyut. Kini, Pi dan harimau menjadi satu sekoci bersama. Ketika badai berhenti, terlihat harimau itu lemas tak berdaya. Begitupun juga dengan Pi. Sepertinya mereka siap untuk meninggalkan penderitaan ini. Namun ajal mereka belum sampai, Pi pun tertidur. God, thank you for giving me my life. Ketika bangun, perahu telah bersandar di sebuah pulau, yang dimana pulau tersebut merupakan pulau misterius. Karena merasa sangat kelaparan, Pi memakan rumput laut dan akar pohon di pulau itu. Saat menyelusuri pulau, terdapat ribuan musang yang menempati pulau tersebut dan terdapat semacam sumur. Pi pun langsung turun untuk mandi. Ternyata air tersebut tawar. Pi pun langsung meminumnya. Di sisi lain terlihat harimau begitu bahagia karena sumber makanannya begitu banyak di pulau itu. Ketika hari mulai agak gelap, para musang itu pun berlari ke atas pohon. Begitu juga dengan Richard Parker berlari menuju sekoci. Seperti terjadi sesuatu di pulau tersebut. Benar saja, malam harinya banyak ikan yang mati. Seperti terkena racun. Dikarenakan air yang mulanya tawar berubah menjadi asam. Pi
Pi pun mengambil bunga yang berada di dekatnya. Ketika membuka bunga tersebut, ternyata di dalamnya terdapat gigi manusia. Pi pun sadar bahwa tumbuhan yang berada di pulau tersebut merupakan tumbuhan karnivora yang bisa saja memakan dirinya. Karena takut, Pi pun memutuskan untuk pergi dari pulau itu dengan membawa beberapa stok makanan dalam sebuah skoci. Tidak lupa ia membawa Richard Parker atau harimaunya yang telah menjadi jinak, lalu melanjutkan perjalanan. Alone forever. Even when God seemed to have abandoned me, He was watching. Berhari-hari Pi berada di lautan sampai suatu ketika Pi terdampar di pantai Meksiko dengan kondisi yang sangat begitu lemah. Saking lemahnya, Pi tidak sanggup lagi untuk berdiri. Tidak lama kemudian harimau itu pun turun dengan kondisi tidak jauh berbeda dengan dirinya akibat kelaparan. Dengan sedikit oleng, harimau tersebut meninggalkan Pi lalu masuk ke hutan. Pi pun sangat sedih atas kepergian harimaunya, Richard Parker. Tidak lama kemudian terlihat beberapa orang menolong Pi yang membuatnya menangis. Tapi bukan karena itu ia menangis, melainkan karena merasa kehilangan sahabatnya itu Richard Parker yang bisa membuatnya semangat untuk bertahan hidup. Di akhir cerita, terlihat Pi berada di rumah sakit sedang diwawancarai mengenai kisahnya ketika berada di laut. Namun karena cerita Pi tidak masuk akal di telinga wartawan, ia mengarang cerita lain yang begitu mengerikan yang membuat wartawan itu pergi dan berhenti untuk bertanya. Dan tamat. Ending yang sangat menakjubkan. Pesan yang dapat kita ambil jika kalian tersesat tak tahu arah kemana, sebaiknya kalian tidur saja sampai mukjizat menghampiri kalian. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.